Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai lanjutan dari materi line integral. Untuk yang ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, tapi ini saya tulis ulang lagi ya supaya teman-teman lebih paham. Oke, kita langsung saja ke contoh-contoh soal. Tapi sebelum itu saya mau mengingatkan lagi mengenai cara menghitung total usaha dengan pendekatan integral, yaitu integral F dikalikan dengan DR. Masih ingat ya, F dikalikan dengan DR ini maksudnya adalah RT yang kita konversikan kepada Fx atau Fxy. Oke, lanjut. Nah, di sini F-nya kan dikalikan dengan DR, maka kita harus mencari turunan dari R, yaitu DR per dt seperti ini, XTI ditambah YTJ. Kemudian DR-nya adalah XT DTI ditambah YT DTJ. Kita langsung ke contoh soal saja ya. Misalnya kita punya Fxy sama dengan YI dikurangi XJ. Ketika X-nya itu 1, maka Y-nya 0. Di sini kita punya 0 dikali Y dikali I dikurangi 1 dikali X kali J. Maka ini akan menjadi 0. 0 dikurangi 1J. Kemudian ketika Y-nya itu sama dengan 1, maka X-nya adalah 0. Sehingga ketika kita substitusi, I dikurangi 0 adalah I. Oke. Jika F-nya adalah 2,0, maka kita peroleh 0,2J. Jika F-nya 0,2, maka kita peroleh 2I. Contoh, kita punya sebuah partikel yang bergerak pada suatu garis. Ya, partikelnya kita lihat seperti ini. Dimulai dari sumbu X ke sumbu Y positif, kemudian ke sumbu X negatif, ke sumbu Y negatif, dan balik lagi ke sumbu X positif. Kalau kita perhatikan ini menjadi sebuah lingkaran, tetapi partikel-partikel yang bergeraknya itu misalnya arahnya adalah ke kanan, kemudian ke kanan bawah, ke bawah, kemudian ke kiri atau ke atas. Ini adalah partikel-partikel yang bergerak. Lalu yang akan kita cari itu adalah total usaha jika partikel itu bergerak melawan gaya-gaya tersebut. Nah, maka kita gunakan rumus yang tadi, W sama dengan integral C F dikalikan dengan DR. DR itu adalah perubahan ya. Diferensial itu kita kalau misalnya berbicara tentang diferensial, saya sering mengatakan bahwa kita berbicara tentang perubahan. Maka ini adalah perubahan atau perpindahan dari suatu partikel dari satu tempat ke tempat yang lain, tetapi jaraknya itu sangat kecil. Makanya kita sebut dengan DR. Kemudian di sini kita punya FT. FT-nya adalah sin TI dikurangi cos TJ. Ya, karena ini kita lihat ini adalah seperti lingkaran, maka kita representasikan FT-nya itu menjadi sin TI dikurangi cos TJ, di mana RT-nya adalah cos TI ditambah sin TJ. T-nya itu berada di antara rentang 0 sampai 2V pada selang tertutup. Setelah kita ketahui RT, maka kita bisa mencari DR per DT atau R aksen T-nya tersebut. Turunan dari cos itu adalah sin. Jadi cos TI turunannya sin TI. Sin TJ turunannya adalah plus cos TJ atau positif cos TJ. DR-nya adalah sin T DTI kemudian cos T DTJ. Kita sudah punya DR, kemudian juga kita sudah punya FRT ya ini sebetulnya. Lalu kita tinggal kalikan saja FT atau FRT itu dengan DR. FRT-nya apa? FRT-nya itu adalah sin TI kemudian dikalikan dengan DR. Sin TI dikalikan dengan sin TI. Jadi sin kuadrat TI atau sin kuadrat T. Kemudian negatif cos T dikalikan dengan positif cos T itu akan menjadi negatif cos kuadrat T dt. Jangan lupa dt-nya di sini. Kemudian ini negatifnya kita keluarkan menjadi dari tanda ini ya, dari tanda integral menjadi negatif integral 0 sampai 2V sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T dt. Seperti kita ketahui dari identitas trigonometri bahwa sin kuadrat T tambah cos kuadrat T itu sama dengan 1, maka kita ubah menjadi negatif integral 1 dt atau negatif integral dt. Setelah ini kita mudah untuk mengintegrasikannya atau mengintegralkannya. Ini menjadi negatif T saja ya. Setelah ini kita lakukan teorema dasar kalkulus 2 atau kita substitusikan nilai 0 dan nilai 2V, kita peroleh hasilnya adalah negatif 2V. Usaha yang dilakukan pada partikel tersebut itu ternyata hasilnya negatif 2T. Nah, hal ini membuktikan suatu teori yang pernah kita pelajari di bab 9. Ya, tolong dilihat lagi chapter 9 halaman 364. Sesuatu usaha melawan suatu gaya itu hasilnya akan menjadi negatif, kurang lebih seperti itu. Sehingga di sini yang tadi kita bahas gayanya itu, gaya dari partikel-partikelnya itu ternyata arahnya ke sana, tapi ada satu partikel yang berjalan seperti ini melawan gaya-gaya tersebut, total usahanya bernilai negatif. Kita lanjutkan ke contoh soal. Nomor 1, diketahui ada sebuah vektor field atau vektor vektor bidang ya, Fxy
Di sini kita hanya punya X dan Y, artinya ini vektor di R2. Fx-Y sama dengan 3, X plus Y. Kemudian kurva C itu adalah alfa T sama dengan T, 3T ditambah 3. Pada T-nya itu antara 0 sampai dengan 1 pada selang terbuka. Carilah integral garis sepanjang kurva C katanya. Maka yang pertama kita tentukan dulu Fx-Y-nya. Fx-Y-nya katanya 3, X plus Y, artinya 3X ditambah 3Y. Atau vektor satuannya adalah 3XI ditambah 3YJ. Kemudian kurva C-nya adalah alfa T, itu sama dengan 3T kuadrat ya. Di sini ada T, 3T plus T, artinya tinggal kita kalikan saja 3T dikalikan dengan T menjadi 3T kuadrat ditambah 3T. Ini kita sebut sebagai RT atau alfa T, bebas ya. Ini hanya menunjukkan kurvanya itu sendiri. Kemudian turunan dari alfa T atau dari RT itu adalah dr per dt sama dengan 6T ditambah 3. Tinggal kita turunkan saja seperti biasa. Kita peroleh dr-nya adalah 6T dt ditambah 3 dt. Setelah itu kita cari FRT atau RT yang dikomposisikan kepada Fxy. Kita peroleh FRT-nya adalah, RT-nya kan yang ini ya, Fx-nya itu kita punya ini 3X ditambah 3Y. Kemudian setelah kita tahu dr kemudian FRT, kita langsung kalikan saja menjadi 18T dt ditambah 9T. Kemudian kita integralkan dari 0 sampai dengan 1 ya, sesuai dengan soalnya 0 sampai dengan 1. 18T ditambah 9 dt. Kita integralkan seperti biasa, kita peroleh kita peroleh 9T kuadrat ditambah 9T dari 0 sampai dengan 1. Setelah dihitung menggunakan teorema dasar kalkulus 2, kita peroleh hasilnya adalah 18. Contoh nomor 2, kita punya Fxy, ini masih di vektor bidang atau vektor R2. Kita punya Fxy sama dengan X, cos Y, kemudian alfa T, kurva C-nya adalah T kuadrat, T pada selang 0 sampai dengan 2. Lalu kita cari F alfa T, artinya adalah alfa T kita komposisikan kepada Fxy menjadi T kuadrat, cos T. Lalu kita cari turunan dari kurva alfa T ini, dA d alfa per dt sama dengan turunan dari T kuadrat adalah 2T, turunan dari T adalah 1. Lalu kita peroleh d alfanya menjadi 2T dt, dt. Sudah punya turunannya, juga sudah punya F alfa T-nya, tinggal kita kalikan saja. T kuadrat dikalikan dengan 2T adalah, ini ya, kita tulis ulang saja, T kuadrat, cos T dikali 2T, 1. Artinya F dikali turunan dari alfa T. T kuadrat dikali 2T adalah 2T pangkat 3. Cos T dikali 1 adalah cos T. 2T pangkat 3 kita integralkan menjadi T pangkat 4 per 2. Kemudian cos T kita integralkan menjadi sin T dari 0 sampai dengan 2. Lalu kita peroleh hasilnya adalah 8 ditambah sin 2. Nah, selanjutnya kita punya latihan soal. Jika ada Fxy sama dengan 2Y, 3X, kemudian alfa T adalah cos T, sin T, lalu hitunglah W atau total usaha tersebut. Baik, sekian untuk video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.